wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Dinda Amaranggana Haikal Ahmada. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga baik dan sehat selalu ya, dan semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita memulai mata pelajaran hari ini, kita berdoa agar materi hari ini bermanfaat. Kita awali dengan baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, hari ini kita belajar mengenai materi IPA. Sebelumnya Ibu akan bertanya kepada kalian yang ada di sekitar kalian ini. Nah, pasti kalian tahu kan, air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, coba kalian amati, ketika kalian merebus air yang segelas dengan air yang sepanci, mana yang akan mendidih duluan? Nah, pasti jawabannya yang air segelas. Nah, mengapa seperti itu? Nah, hal itu berkaitan dengan materi hari ini. Oke, selanjutnya Ibu akan bertanya lagi. Nah, ketika kalian berada di api unggun atau di sekitar api unggun, pasti kalian akan merasa hangat ataupun panas. Nah, mengapa itu terjadi? Dan kalian ketika mengaduk teh yang panas, nah di sendok kalian yang dibuat aduk itu akan terasa panas ataupun hangat. Nah, mengapa itu terjadi? Nah, hal itu, peristiwa-peristiwa itu berkaitan dengan materi hari ini, yaitu tentang kalor. Nah, apa sih itu kalor, Bu? Nah, hari ini kita belajar mengenai kalor. Nah, jadi kalian harus simak dan tonton video kali ini ya. Nah, selamat menonton. Cekidot. Kali ini kita akan belajar tentang kalor. Kalor berbeda dengan suhu. Kalor itu sendiri adalah sejumlah energi termal yang dapat berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Nah, kalor sendiri dinotasikan dengan huruf Q. Satuan SI dari kalor yaitu Joule. Namun, satuan kalor juga dinyatakan dengan kalori. Kalor dapat menimbulkan pengaruh beberapa benda, yakni kalor dapat menyebabkan perubahan suhu. Nah, ketika zat benda menerima kalor, maka suhunya akan naik. Namun sebaliknya, ketika melepas kalor, maka suhunya akan turun. Nah, kalor juga dapat menyebabkan perubahan ukuran, seperti yang sudah kita pelajari di subbab pemuaian. Jika benda dipanaskan, maka akan menerima kalor dan benda akan memuai. Jika didinginkan, maka akan melepas kalor dan benda akan menyusut. Kalor juga dapat menyebabkan perubahan wujud benda. Apa yang akan terjadi jika es batu diletakkan di ruang terbuka? Es batu lama-kelamaan akan mencair. Hal ini terjadi karena es batu menyerap kalor dari lingkungan. Nah, berikut adalah skema perubahan wujud zat. Garis merah menyatakan bahwa perubahan wujud zat menyerap atau menerima kalor, dan garis biru menunjukkan perubahan wujud zat melepas kalor. Besarnya kalor dapat dihitung dengan memperhatikan faktor-faktor antara lain massa benda, kalor jenis, dan perubahan suhu. Besar kalor sebanding dengan perubahan suhu. Nah, artinya semakin besar massa benda atau perubahan suhu kalor yang diperlukan juga makin besar, sehingga besar kalor dirumuskan dengan Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, delta T di sini menunjukkan bahwa suhu akhir dikurangi dengan suhu awal. Di sini terdapat kalor jenis. Nah, kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram zat sebesar 1 derajat Celcius. Kalor jenis dilambangkan dengan C kecil. Nah, kalor jenis dirumuskan sebagai berikut. Berikut tabel menunjukkan beberapa bahan kalor jenis.
Selanjutnya, ada kapasitas kalor. Kapasitas kalor adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Kapasitas kalor dilambangkan dengan C besar. Rumus untuk mencari kapasitas kalor kita dapat dari rumus berikut. Kali ini kita membahas mengenai kalor dan perubahannya. Pertama, kalor dan perubahan suhu benda. Jika zat menerima kalor, suhunya naik, dan jika zat melepas kalor, suhunya turun. Jumlah kalor yang diterima atau dilepas oleh suatu zat sebanding dengan massa zat, kalor jenis zat, dan kenaikan atau penurunan suhu zat tersebut. Secara matematis dirumuskan dengan Q sama dengan M kali C dan kali delta T, dengan keterangan di bawah ini. Q menyatakan banyaknya kalor yang diterima atau dilepas, M menyatakan massa jenis, C menyatakan kalor jenis zat, dan delta T menyatakan kenaikan atau penurunan suhu zat. Nah, selanjutnya contoh soal. Suatu setengah kilogram laksa dipanaskan dari 20 derajat Celcius sampai 70 derajat Celcius. Jika kalor jenis laksa 1,4 kali 10 pangkat 2 Joule per kilogram derajat Celcius, energi yang perlu diperlukan sebesar berapa Joule? Nah, di sini sudah ada pilihannya. Langsung saja kita ke caranya. Diketahui M sama dengan 1,5 kg. Dan kalor jenisnya C sama dengan 1,4 kali 10 pangkat 2 Joule per kilogram derajat Celcius, dan perubahan suhunya 70 dikurangi 20 derajat Celcius sama dengan 50 derajat Celcius. Nah, langsung saja kita masukkan rumusnya Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, kita masuk angkanya satu-satu. Seperti ini, 1,5 kg dikalikan 1,4 kali 10 pangkat 2 dikalikan 50 derajat Celcius, maka hasilnya 10.500 Joule. Maka jawabannya adalah B. Oke, selanjutnya yaitu kalor perubahan wujud zat. Perubahan wujud zat tidak hanya terjadi karena suatu zat menerima atau menyerap kalor, tetapi juga dapat terjadi karena adanya pelepasan kalor. Kalor untuk mengubah wujud zat disebut dengan kalor laten. Nah, kalor laten dibagi menjadi dua, ada kalor penguapan dan kalor lebur. Nah, kalor penguapan dirumuskan dengan Q sama dengan M kalikan U, dan kalor lebur dirumuskan dengan Q sama dengan M kalikan L. Nah, dengan keterangan di bawah ini. Langsung saja kita ke contoh soal. Pak Rama ingin meleburkan 7 kg tembaga. Jika kalor lebur tembaga 2,056 kali 10 pangkat 5 Joule per kilogram, temukan kalor yang diperlukan. Nah, diketahui M sama dengan 7 kg dan L sama dengan 2,056 kali 10 pangkat 5. Yang ditanyakan adalah kalor yang diperlukan. Maka kita harus memasukkan rumus dengan Q sama dengan M kalikan L. Dan kita masukkan angkanya. 7 dikalikan 2,056 kali 10 pangkat 5. Dan hasilnya 1.439.200 Joule. Nah, kalor yang diperlukan untuk melebur 7 kg tembaga sebesar 1.439.200. Oke, kita langsung saja kita ke contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mengapa kamu berkeringat? Pada saat beraktivitas, misalnya berolahraga, akan terjadi peningkatan proses perubahan energi kimia. Makanan menjadi energi gerak. Proses ini menghasilkan panas yang dapat meningkatkan suhu tubuh.
Pada saat ini, mekanisme dalam tubuh kamu memberi perintah agar tubuh berkeringat. Pada saat berkeringat itu menguap, proses penguapan keringat memerlukan kalor. Kalor ini diambil dari kulit tubuhmu, sehingga tubuh kamu yang memanas itu menjadi dingin dan kembali ke suhu optimal. Pada saat itu, mengapa merasa nyaman jika dikipasi? Saat dikipasi, proses penguapan keringat itu terjadi lebih cepat, sehingga tubuhmu segera kembali ke suhu optimalnya. Mengapa saat kedinginan kamu cepat merasa lapar? Karena pada saat kamu kedinginan, kamu akan menggigil, dan menggigil maka tubuhmu bergerak cepat. Gerak tubuh kamu ini memaksa tubuh melakukan metabolisme, membakar energi kimia makanan menjadi energi gerak. Dengan cara ini, suhu tubuh tidak turun, sehingga saat kedinginan kamu cepat merasa lapar. Selanjutnya, teknologi pendingin sederhana. Kamu pasti sering melihat di depan bangunan besar seringkali terdapat kolam. Selain untuk keindahan, keberadaan kolam ini dapat membuat lingkungan sekitarnya menjadi sejuk, karena secara alami air di kolam itu akan menguap. Untuk menguap diperlukannya kalor. Kalor ini diambil dari udara di sekitar kolam, sehingga udara menjadi lebih sejuk dibanding tanpa kolam.